Baiklah, Bapak Ibu-Ibu sekalian, tadi kita sudah masuk ke pembahasan manfaat mengikuti kegiatan. Kita sekarang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengidentifikasi mengenai masalah sekolah PAUD, pendidikan usia dini. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu tidak mengenai apa yang dimaksud dengan sekolah untuk anak-anak usia dini? Apa itu yang dimaksud untuk sekolah usia dini? Main-main, terus menambah wawasan pemikiran. Pemikiran. Oke, baik. Jadi sekolah usia dini itu disebut dengan PAUD. Nah, di dalam PAUD itu seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Bapak, di sana itu ada kegiatan pendidikan, tapi tidak dalam bentuk pendidikan seperti membelajar matematika dan sebagainya. Di sana hanya diperkenalkan apakah di sana itu ada angka, diperkenalkan huruf pada anak-anak biar mengenal yang lebih intinya mereka itu tahu terlebih dahulu. Di sini di kampung kita ditahu ada 2 sekolah PAUD. Ya, siapa tahu yang PAUD yang pertama? Ada yang tahu? PAUD Melati. PAUD Melati. Yang kedua, PAUD apa? Putra. PAUD Putra. Ada 2 PAUD di desa ini, ada 2 PAUD, yaitu PAUD Melati dan PAUD Putra. Jadi di sini ada, kita bagi 2 ya, 2 kelompok. Yang pertama sini yang PAUD dari PAUD Melati, dari Pak Arif, PAUD Melati, dan PAUD Putra sebelah kanan saya ya. Di sini kita ingin mengidentifikasi jarak antara sekolah dengan rumah bapak-bapak sekalian. Secara umumnya jarak itu PAUD itu pasti dekat, di antara tidak terlalu jauh, dan biaya untuk sekolah anak-anak bapak ibu di PAUD tersebut. Silakan didiskusikan bapak-bapak, apakah sudah memiliki jarak berapa jauh dan biaya untuk sekolah itu berapa banyak? Kayaknya 5 kilo. Enggak ada kilo, 5 kilo. Tahu sih dia. Berapa kilo? Kilometer kan? Masa? 50 meter. Ya kan kalau dari rumah saya ada 1 kilo kayaknya, kan agak jauh rumah saya. 50 Iya, meter. kan? Iya. 50 Kalau Udah, biayanya? Pak. Oke. Jadi kalau dari PAUD apa tadi? Melati. PAUD Melati, dari PAUD Melati, dari rumah, misalkan dari rumahnya Pak Arif berapa kilo sampai di PAUD Melati Pak Arif? 100 meter. 100 meter. Itu berapa biaya untuk sampai sana? Apa perlu ngojek ataukah hanya dengan jalan kaki? Kenapa saya sekolahin di PAUD? Karena ini dekat, Pak. Oh, dekat dengan rumahnya. Iya, makanya saya sekolah. Berarti dengan jalan kaki aja sampai tidak ada pengeluaran biaya. Oke, untuk dari PAUD Putra kira-kira berapa banyak ongkos untuk biaya transportasi? Apakah ada yang dikeluarkan atau dekat dengan lingkungan rumah dari salah satu Kalau dari ongkos tidak ada, karena PAUD itu dekat dari rumah, ada 5 langkah. Oh, 5 langkah dari rumah, kayak lagu jadi ya, 5 langkah dari rumah sudah sampai di depan rumah pacar ya. Jadi ingat masa muda. Oke. Tahu berapa nih? Jadi di sini ibu-ibu dan bapak kira-kira ada hambatan tidak dalam menyekolahkan anak-anak bapak dan ibu-ibu di PAUD? Alhamdulillah tidak ada, Pak, kendala. Saya ada, Pak. Apa, Bu? Kalau misalnya beli buku itu kan tahu dan pengeluaran saya kayak gimana, pendapatan saya kayak gimana, agak susah. Jadi kalau Baik, Saya Bu. juga ada, Pak. Ya gimana, Pak? Dari beli buku, ongkosnya untuk ngantar beli bensin. Tapi saya sangat bersyukur dapat PKH karena usia dini kan dapat 750 dari PKH itu. Saya terima kasih sama Bapak sebagai pendamping saya. Oke. Terima kasih Pak ya atas ininya, dukungannya. Dan ini memang program PKH ini ditujukan kepada anak-anak. Jangan sampai salah sasaran. Jadi uang PKH itu bukan untuk memenuhi hasrat ibu dan bapak. Jangan sampai ibu-ibu dapat keluar 700.000 beli emas. Nah, jangan sampai seperti itu. Gunakanlah uang itu untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Misal perlu baju, belikan baju, perlu uang jajan, kasih uang jajan. Dan untuk biaya sebenarnya bisa kita akali karena di sini jaraknya antara sekolah dan sekolah PAUD dan rumah ibu-ibu dan bapak-bapak itu sangat dekat. Jadi caranya bagaimana? Ibu-ibu dan bapak itu gunakan uang bekalnya itu sebagai
biaya untuk membiayai anak-anaknya. Bekalnya itu jangan dikasih belanja, kasihlah, diajarkanlah anak-anak itu untuk makan makanan masakan ibunya. Nah, bagaimana caranya kasih dia bekal untuk dia makan di PAUD. Jangan biasakan anak-anak itu makan makanan yang siap saji yang ada di luar. Seperti itu Bapak ya, bisa dipahami? Oke. Nah, jadi begini Bapak. Jadi apa sih tujuan kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah PAUD atau sekolah usia dini? Pada PAUD usianya itu adalah merupakan usia keemasan anak-anak kita untuk memahami lingkungan, memahami nilai-nilai sosial, memahami kecerdasan-kecerdasan yang perlu dipelajari pada usia keemasan itu. Dalam usia keemasan itu kita bisa melihat perkembangan anak dari segi kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan statik. Jadi bapak-bapak dan ibu wajib menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah PAUD agar anak-anaknya itu mendapatkan pemahaman dan attitude mengenai sosial yang ada di masyarakat.